Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Kedatangan Swansea telah menyebabkan semua klan Qin di aula utama berperilaku sangat baik. Mereka semua berdiri di samping dengan diam. Adapun Qin Dia dengan hormat berjalan ke arahnya dan berkata, "Dermawan, apakah Anda kenalan putra saya?" "Kenalan? Itu benar, saya memang telah dikaitkan dengan putra Anda Qin Yu sebelumnya," kata Swansea sambil tersenyum. Segera setelah itu tatapannya beralih ke Qin Yu. Alis Qin Yu mulai sedikit berkerut. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Swansea ini? Dari kelihatannya sekarang Swansea ini telah lama menemukan ayah kerajaannya dan mereka. Jika Swansea ingin membunuh mereka, dia pasti sudah membunuh mereka. Mengapa dia tidak membunuh mereka daripada memperlakukan mereka dengan baik? "Yu kecil, kamu menyebut dermawan itu kaisar mistik sebelumnya. Tentang apa itu?" Feng Yuzi bertanya. Pada saat ini alis Feng Yuzi dikerutkan menjadi satu. Jelas dia berada dalam kondisi yang sangat tertekan. Apakah ada orang yang tidak tahu tentang dendam antara Qin Yu dan Kaisar Yu? Adapun Kaisar Mistik, dia menikah dengan Kaisar Yu. Kaisar Yu telah meninggal, namun Kaisar Mistik memperlakukan klan Qin dengan sangat baik dan bahkan murid kesayangannya menikah dengan Feng Yuzi. Bagi siapapun dengan kecerdasan paling sedikit, mereka semua akan dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Kaisar Mistik. Senyum tipis muncul di wajah Qin Yu. "Mengapa Anda menyembunyikan identitas Anda dan menjadi dermawan klan saya? Bisakah Anda memberikan penjelasan?" Setelah menyebutkan ini, Swansea memiliki senyum pahit di wajahnya. "Qin Yu, alasan mengapa saya tidak memberitahu ayahmu dan mereka tentang identitas saya yang sebenarnya adalah karena saya tidak ingin mereka terlibat dalam spekulasi liar." Qin De, Qin Feng, Feng Yuzi dan yang lainnya berdiri di samping diam-diam menonton percakapan antara Qin Yu dan Kaisar Mistik. "Spekulasi liar. Kaisar Mistik, Anda telah melindungi klan Qin saya selama bertahun-tahun dan merupakan dermawan bagi klan Qin saya harus benar-benar berterima kasih untuk itu. Namun sejujurnya saya benar-benar tidak mengerti mengapa Anda melakukan hal seperti itu," kata Qin Yu dengan tenang. Kaisar Mistik menggelengkan kepalanya, dengan nada kecewa dan frustrasi. "Jika saya harus memberitahu Anda bahwa saya telah sadar dan bertobat atas tindakan saya, apakah Anda akan mempercayai saya?" Qin Yu tertegun. Sadar dan bertobat atas tindakannya. Bagaimana mungkin Qin Yu percaya itu? Bagi para ahli di level 9 Kaisar Abadi, pemahaman mereka tentang benar dan salah, kebencian dan keinginan untuk balas dendam pasti tak tergoyahkan. Jika mereka tiba-tiba mengubah dan menyesali filosofi mereka, jika seseorang memiliki kerangka berpikir yang tidak pasti, maka praktis tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai level 9 Immortal Emperor. Tentu saja bukan berarti tidak mungkin Kaisar Mistik telah sadar dan bertobat. Tapi siapa Kaisar Mistik itu? Dia adalah salah satu tembakan besar, salah satu pemimpin di antara 3 kekuatan besar alam abadi. Jika dia berada di alam fana, maka dia akan menjadi permaisuri agung dari sebuah dinasti. Akankah orang seperti itu bertobat? Kaisar Mistik tidak repot-repot menunggu tanggapan Qin Yu. Dia berkata, "Qin Yu, saya awalnya tidak memiliki kebencian apapun terhadap Anda. Aku hanya menjadi musuhmu karena suamiku Feng Yu. Saat itu ketika Feng Yu dibunuh oleh ahli di bawahmu itu, aku menjadi sangat marah. Saat itu aku memang ingin membunuhmu untuk balas dendam." Qin Yu tidak berbicara. Tatapannya tertuju pada Kaisar Mistik saat dia terus mendengarkannya. "Namun Anda menghilang setelah itu. Seiring waktu berlalu, kebencian saya terhadap Anda perlahan melemah. Aku Swansea juga merupakan Kaisar Abadi tingkat 9. Saya bukan seseorang yang akan membuat mata saya dibutakan oleh kebencian. Hanya setelah saya benar-benar terbangun dari kebencian saya, apakah saya menemukan satu masalah?
bahwa dari awal sampai akhir Feng Yu yang memaksa Anda, ketika dia mencoba untuk mendapatkan artefak ilahi Anda dengan sia-sia. Itulah yang menyebabkan kematiannya. Xuanxi tersenyum tenang. Faktanya kematian Feng Yu malah membuat saya menjadi bebas dari rasa khawatir. Saat ini saya dengan sepenuh hati berfokus pada Dao. Level jiwa saya juga berkembang sangat cepat. Melawanmu, aku benar-benar tidak ingin berselisih denganmu lebih jauh. Jadi saya hanya bisa memberi bantuan kepada Anda, dengan harapan kita bisa menyelesaikan dendam di antara kita. Kesadaran ilahi Qin Yu menyapu. Terakhir kali mereka bertemu jiwa Kaisar Mistik ini baru mencapai level 9 level Kaisar Abadi. Namun sekarang jiwanya hampir terkonsolidasi menjadi Golden Soul Pearl. Kecepatan semacam ini memang sangat cepat. Namun bahkan jika ini masalahnya, apakah kata-kata Kaisar Mistik benar-benar nyata? Bisakah aku mempercayainya? Qin Yu bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Yuer, percayalah pada Kaisar Mistik untuk saat ini. Transmisi suara kesadaran abadi Qin De tiba-tiba terdengar di benak Qin Yu. Setelah mendengar transmisi suara ayahnya, hati Qin Yu ditentukan. Meskipun kekuatan ayah kerajaannya tidak kuat, kemampuannya untuk menilai jauh lebih baik daripada Qin Yu. Agar ayah kerajaannya memutuskan untuk mempercayainya untuk saat ini, pasti ada alasan untuk itu. Jadi Qin Yu menghela nafas sekaligus. Kaisar Mistik, jika Kaisar Yu sama logisnya denganmu saat itu, masalah antara Kaisar Yu dan aku tidak akan pernah terjadi. Kaisar Yu juga tidak akan mati. Kematian Feng Yu adalah kesalahannya sendiri. Sebenarnya dia sudah sepenuhnya terjebak dalam Hearst Devil-nya. Tidak peduli siapa yang mencoba membujuknya, itu sama sekali tidak berguna. Sebagai istrinya pada saat itu, satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah membantunya. Xuanxi juga menghela nafas. Qin De mulai tertawa dengan suara cerah dan jelas. Haha, bagus, itu bagus bahwa dendam antara Kaisar Mistik Senior dan anak saya telah diselesaikan. Senior Mistik Emperor, silakan tinggal di manor halaman dan ambil bagian dalam perjamuan kami malam ini. Tentu saja. Kaisar Mistik mengangguk sambil tersenyum. Dengan alis seperti bulan, dengan mata seperti air musim gugur yang jernih, dengan pakaian putihnya yang mengambang, Kaisar Mistik benar-benar mengeluarkan aura yang bergerak. Di perjamuan, Qin De, Yu Fengzi, Qin Feng, Qin Yu dan sekelompok besar klan Qin, serta Kaisar Mistik Master Sekte Tetua Pertama dan Tetua Kedua dari 9 amplifikasi sekte dan sekelompok lainnya semuanya telah tiba untuk perjamuan. Rumah bangsawan halaman itu sangat hidup. Master Sekte dari 9 amplifikasi sekte Tetua Pertama dan sisanya juga mengetahui bahwa Qin Yu yang legendaris sebenarnya adalah seorang klan Qin. Meskipun mereka bingung mengapa Kaisar Mistik tidak membunuh klan Qin dan malah memperlakukan mereka dengan baik, mereka tidak berani menyinggung Qin Yu. Masing-masing dari mereka sangat hormat. Sikap mereka terhadap Qin De juga berubah jauh lebih tulus dibandingkan sebelumnya. Qin Yu, Qin De, Feng Yuzi dan istrinya Qin Feng, Kaisar Mistik Master Sekte 9 amplifikasi serta Tetua Pertama. 8 orang ini duduk di meja yang sama. Sejak Kaisar Mistik mengungkapkan identitasnya di aula utama, klan Qin telah dalam keadaan kegembiraan tanpa henti. Pada saat ini di meja lain klan Qin sedang mengobrol tentang keberadaan paling terkemuka di alam abadi Kaisar Mistik serta penatua ketiga tertinggi yang mereka banggakan, Qin Yu. Mereka juga mengobrol tentang beberapa pencapaian yang telah mereka capai di alam abadi. Hanya hari ini klan Qin berhasil memverifikasi bahwa Qin Yu adalah Qin Yu yang legendaris. Hal ini menyebabkan kelompok klan Qin yang sudah memegang Qin Yu sebagai idola mereka menjadi lebih bersemangat. Adapun meja Qin Yu berada di masing-masing dan setiap dari mereka sedang minum dan makan. Masing-masing dari mereka memasang senyuman di wajah mereka. Namun mereka tidak terlalu bersemangat dibandingkan dengan tabel lainnya.
Saudara Qin Yu, kecepatan kultivasi Anda adalah yang tercepat di antara semua orang yang pernah saya lihat dan dengar sepanjang hidup saya. Setelah tidak melihat Anda dalam lebih dari 3000 tahun, kekuatan saudara Qin Yu telah tumbuh lebih mencengangkan. Bolehkah saya tahu persis berapa level Brother Qin Yu sekarang? Xuanxi melihat ke arah Qin Yu sambil tersenyum. Pada saat ini Qin De, Qin Feng dan orang-orang lainnya juga melihat ke Qin Yu. Saya rasa saya tidak jauh dari mengalami kesengsaraan ilahi, kata Qin Yu sambil tersenyum. Qin Yu mampu membayangkan bahwa tingkat jiwanya telah mencapai titik di mana ia melampaui dewa biasa. Adapun kecakapan bela diri dan tubuhnya itu sudah mencapai tahap ke-9. Mereka pasti cocok dengan persyaratan untuk menjalani kesengsaraan ilahi. Hanya Qin Yu masih tidak mampu mengetahui kapan kesengsaraan ilahi akan datang. Jangan bilang itu karena aku masih dalam tahap awal atau tahap tengah sehingga kesengsaraan ilahi belum datang. Qin Yu menebak dalam hatinya. Tidak jauh dari mengalami kesengsaraan ilahi. Saya benar-benar harus memberi selamat kepada saudara Qin Yu. Xuanxi langsung berkata. Qin De dan orang-orang lainnya malah tidak bertanya apa-apa. Sebaliknya mereka segera mengalihkan topik pembicaraan ke hal-hal lain. Setelah perjamuan selesai, Kaisar Mistik pergi bersama orang-orang dari Sekte 9 Amplifikasi Qin Yu, Qin De, dan Qin Feng pergi ke sebuah ruangan bersama. Baru saat itulah ayah dan anak mulai mengobrol dengan benar satu sama lain. Mereka bertiga duduk mengitari meja kecil. Masing-masing menuangkan secangkir teh untuk diri mereka sendiri. Ayah kerajaan, sebelumnya kamu menyuruhku untuk percaya pada Kaisar Mistik. Mengapa Anda menyuruh saya melakukan itu? Mungkinkah menurutmu apa yang dia katakan itu benar? Di dalam ruangan Qin Yu segera menanyakan kebingungan yang ada di dalam hatinya. Qin De memegang cangkir teh dengan tangannya. Dengan senyum ringan berkata, aku tidak percaya apa yang dia katakan adalah kebenaran. Kemudian ayah kerajaan Qin Yu mengerutkan kening. Qin De menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun saya tidak percaya apa yang dia katakan adalah kebenaran, saya juga tidak berpikir bahwa apa yang dia katakan itu salah. Benar atau salah tidak perlu menentukannya. Yu kecil, sebelum ini biarkan aku memberitahumu tentang suatu masalah. Di antara keturunan Qin kami ada 12 yang akhirnya menikahi istri di alam abadi. Ada juga 3 wanita klan Qin yang akhirnya memiliki suami di sini. Adapun istri dan suami mereka tidak satu pun dari mereka yang tidak berhubungan dengan Kaisar Mistik. Qin De berkata perlahan. Ekspresi Qin Yu berubah. Kaisar Mistik benar-benar galak. Qin Yu merasa bahwa Kaisar Mistik sulit untuk diurus. Tidak banyak klan Qin di alam abadi untuk memulai. Karena ada 15 dari mereka menikah dengan rakyat Kaisar Mistik, masalah ini berubah menjadi masalah. Jika mereka merawat Kaisar Mistik, lalu bagaimana mereka akan menangani anak-anak dari 15 pernikahan itu? Qin Feng juga mengangguk dan berkata, cucu saya Little Nan juga tumbuh menjadi hubungan yang baik dengan seorang gadis baru-baru ini. Sejauh yang saya tahu, gadis itu dari 9 amplifikasi sekte. Luar biasa, Qin Yu memiliki jejak kemarahan dari lubuk hatinya. Karena Kaisar Mistik telah menggunakan langkah ini, bahkan jika Qin Yu ingin menghadapinya, dia tidak dapat melakukannya dengan mudah. Yuer, jangan terlalu memikirkannya. Jika Kaisar Mistik itu ingin membunuh kita, maka dia pasti sudah melakukannya. Tidak akan ada alasan baginya untuk menyeret sepanjang jalan sampai sekarang. Lebih jauh lagi, Kaisar Mistik memang dermawan bagi klan Qin kami. Kata Qin De. Dermawan. Apa yang dia lakukan? Qin Yu bertanya. Qin Feng berbicara, klan Qin kami yang telah naik ke bintang matahari ikan dalam beberapa tahun terakhir, semuanya pernah menghadapi bahaya sebelumnya. Bahkan aku dan ayah kerajaan kita juga seperti itu. Namun setiap saat, kami diselamatkan oleh orang-orang dari 9 amplifikasi sekte. Ada suatu waktu di mana Kaisar Mistik secara pribadi datang membantu kami.
Menurut apa yang dikatakan orang-orang dari 9 amplifikasi sekte, alasan mengapa mereka begitu melindungi kami justru karena Kaisar Mistik. Bahaya, mungkin saja Kaisar Mistik ini sengaja menciptakan beberapa bahaya itu. Qin Yu benar-benar waspada terhadap Kaisar Mistik. Jika Kaisar Mistik benar-benar tulus, lalu mengapa dia membuat banyak wanita dan pria menjadi sahabat hidup keturunan Qin? Namun saya yakin bahwa Kaisar Mistik telah menunjukkan rahmat kepada klan Qin kami. Lebih jauh lagi itu adalah anugerah yang sangat besar. Qin De berkata dengan serius. Yuer, kamu akan mengerti setelah aku selesai memberitahumu tentang hal ini. Tolong bicara ayah kerajaan, kata Qin Yu. Yuer, Anda harus tahu bahwa orang-orang dari bintang mistik ungu alam mortal, selama mereka abadi mereka semua akan naik ke bintang matahari ikan. Dalam setiap 10 pembudidaya yang naik, kira-kira setengah dari mereka tidak akan berhasil melewati 100 tahun. Betulkah? Qin Yu kaget. Dia tidak pernah memperhatikan hal-hal seperti ini. Qin Feng juga mengangguk. Ketika kita pertama kali naik, kita hanya akan menjadi dewa surgawi level 1. Namun karena fakta bahwa mereka yang telah naik adalah semua orang dengan bakat luar biasa di alam fana, mayoritas dari mereka memiliki harta karun dan semacamnya. Namun karena fakta bahwa ada terlalu banyak dewa surgawi di bintang matahari ikan, status mereka sangat biasa dan jumlah harta yang mereka miliki jauh lebih rendah daripada yang telah naik. Jadi dewa yang telah naik biasanya akan dibunuh oleh mereka yang memiliki motif tersembunyi. Saat itulah Qin Yu mengerti. 5 kematian di antara 10 orang ini adalah perkiraan persentasenya. Mayoritas dari mereka akan mati seperti itu. Namun klan Qin kami selama bertahun-tahun ini tidak satu pun dari keturunan kami yang telah naik mengalami nasib kematian. Kata Qin De dengan serius. Mengapa klan Qin kita begitu spesial? Justru karena kami dilindungi oleh 9 amplifikasi sekte yang diperintahkan oleh Kaisar Mistik dalam bayang-bayang. Untuk sekte lain seperti Biara Clear Emptiness dan semacamnya, setengah dari murid mereka yang naik akan mati. Namun tidak satu pun dari kita yang mati. Saya kira Anda juga memahami rahmat agung yang Kaisar Mistik telah tunjukkan pada klan Qin kita sekarang. Qin De melihat ke Qin Yu. Qin Yu perlahan mengangguk. Terlepas dari apa yang Kaisar Mistik itu rencanakan, dari semua yang telah terjadi sampai sekarang Kaisar Mistik masih dermawan bagi klan Qin. Yuer, itu sebabnya saya mengatakan bahwa tidak perlu membedakan apakah Kaisar Mistik mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Saat kamu tidak ada di sini dia tidak membunuh kita. Dan sekarang setelah Anda kembali, bahkan lebih kecil kemungkinannya dia akan membunuh kita sekarang. Baginya untuk melakukan hal seperti itu dia pasti punya alasannya sendiri. Saya percaya bahwa kita secara alami akan menemukan kebenaran di masa depan. Qin De menasihati. Qin Yu terdiam. Dia sedang merenung di dalam hatinya. Qin De dan Qin Feng saling melirik. Mereka tidak mengganggu Qin Yu. Jika aku harus membunuh Kaisar Mistik sekarang, maka aku juga bisa dianggap membalas kebaikan dengan permusuhan. Selain itu ayah kerajaan saya dan mereka pasti tidak akan menyetujuinya. Namun jika saya tidak membunuhnya, ada kemungkinan bahwa dia akan membunuh ayah kerajaan saya dan mereka. Apa yang harus saya lakukan? Qin Yu merenungkannya untuk waktu yang singkat. Bahkan jika saya harus membunuh Kaisar Mistik, bagaimana saya harus berurusan dengan istri Paman Feng? Dengan 15 keturunan Qin yang telah menikah dengan orang-orang Kaisar Mistik. Qin Yu perlahan menggelengkan kepalanya. Tampaknya aku tidak bisa berurusan dengan Kaisar Mistik untuk saat ini satu-satunya cara untuk saat ini. Qin Yu telah sampai pada kesimpulan. Ayah kerajaan aku akan pergi sebentar dan segera kembali. Setelah Qin Yu selesai mengucapkan kata-kata itu dia langsung menghilang. Hanya Qin De dan Qin Feng yang tersisa. Keduanya saling memandang mereka bingung apa yang direncanakan Qin Yu. 9 sekte amplifikasi.
Di dalam istana yang sederhana namun elegan dan unik. Tidak ada satupun pelayan di sini. Ini adalah kediaman Kaisar Mistik di Sekte 9 Amplifikasi. Dalam keadaan normal orang lain sama sekali tidak berani masuk ke istana ini. Adapun sekarang Kaisar Mistik dan Master Sekte dari 9 Amplifikasi Sekte ada di istana ini. Di dalam istana, Kaisar Mistik memegangi punggungnya. Dia menghadapi Master Sekte 9 Amplifikasi dengan punggungnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Yang mulia, kata Master Sekte dari 9 Amplifikasi Sekte. Mengenai klan Qin itu, Kaisar Mistik dengan acuh tak acuh melambaikan lengan bajunya dan memutuskan pidato guru Sekte 9 Amplifikasi. Kamu bisa pergi dan bersantai. Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Yang harus Anda lakukan adalah menjalankan perintah saya. Ya Yang Mulia, Master Sekte dari 9 Amplifikasi Sekte tidak berani mengatakannya lagi. Dia segera mundur dari kediaman Kaisar Mistik. Sedangkan untuk Kaisar Mistik senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya. Qin Yu, oh Qin Yu, mari kita lihat bagaimana rencanamu untuk menangani celah gunung milikku ini. Setelah dia selesai mengatakan itu, Kaisar Mistik membalik tangannya dan mengeluarkan mutiara spiritual transmisi. Saudara Zhongyan, Qin Yu telah menunjukkan dirinya. Di planet inti klan burung, alam iblis bintang gagak hitam di dalam istana kekaisaran. Sejak pertempuran dengan Wulan, Peng Demon Emperor telah menahan api amarahnya selama bertahun-tahun. Selama kesempatan normal dia dengan sepenuh hati akan membenamkan dirinya dalam pelatihan, sehingga dia bisa mencapai level Kaisar Iblis level 9. Dalam lebih dari 3000 tahun Qin Yu menghilang, Peng Demon Emperor Zhongyan juga tidak berhubungan terus-menerus dengan Kaisar Mistik. Di dalam kamar pribadi di dalam istana kekaisaran. Untuk apa Kaisar Mistik menghubungiku? Peng Demon Emperor Zhongyan membalikkan tangannya dan mengeluarkan mutiara spiritual transmisi. Setelah menyapu mutiara spiritual transmisi dengan kesadaran iblisnya, dia segera mulai mengerutkan kening. Mengapa Kaisar Mistik ini memberitahu saya tentang penampilan Qin Yu? Xuanxi, untuk alasan apa kamu memberitahuku berita ini? Zhongyan bertanya melalui transmisi. Saudara Zhongyan, saat itu kamu mengejar untuk membunuh Qin Yu dan saudara laki-lakinya dan bahkan membunuh saudara ipar istri He Yu Baisin. Selain itu ada kebencian antara Anda dan He Yu karena Anda telah membunuh orang tuanya. Mungkinkah Anda percaya bahwa Qin Yu dan saudara-saudaranya tidak akan datang menemukan Anda? Xuanxi bertanya. Alis Zhongyan sedikit berkerut. Kebencian dan dendam antara dia dan He Yu memang sesuatu yang sulit untuk dihilangkan. Xuanxi, ini bukanlah sesuatu yang harus kamu khawatirkan. Masih sulit untuk mengatakan apakah He Yu telah mengetahui siapa orang tuanya yang sebenarnya. Dan yang paling penting adalah, meskipun sulit bagiku untuk membunuh He Yu, juga tidak mungkin He Yu dan saudara-saudaranya membunuhku. Saya Zhongyan masih yakin dengan kecepatan saya. Zhongyan berkata dengan acuh tak acuh. Ternyata Zhongyan tidak ingin melawan Qin Yu. Lebih dari 3000 tahun yang lalu Zhongyan telah bergandengan tangan dengan Kaisar Yu dan istrinya Xuanxi. Selain itu kedua bawahannya juga berangkat bersama mereka. Namun akibat dari semua itu adalah pelarian yang memalukan. Dan dengan kecepatan budidaya Qin Yu dan saudara-saudaranya, kekuatan mereka saat ini pasti lebih menakutkan. Ada juga Wulan yang membuat dia takut. Zhongyan tidak ingin terus mempermalukan dirinya sendiri. Kecepatanku cepat, tidak mungkin mereka membunuhku. Ini adalah gagasan sebenarnya yang dimiliki Zhongyan di dalam hatinya. Xuanxi berkata melalui transmisi. Saudara Zhongyan, tolong jangan menipu diri sendiri. Saat itu Qin Yu dan saudara-saudaranya hanya berkultivasi selama beberapa ratus tahun. Namun kekuatan mereka sudah luar biasa. Dan sekarang lebih dari 3000 tahun telah berlalu. Tidak ada yang tahu persis seberapa kuat mereka sekarang. Selanjutnya belum lama ini saya bertemu Qin Yu.
Saya merasa bahwa Qin Yu saat ini sangat menakutkan. Kamu bertemu dengannya tapi dia tidak membunuhmu. Zhong Yan tercengang. Xuanxi tertawa ringan. Dia berkata melalui transmisi. Saya punya metode sendiri. Namun yang ingin saya sampaikan kepada Anda sekarang adalah, bahwa kekuatan Qin Yu saat ini sangat mencengangkan. Hanya dengan merasakan aura yang dia pancarkan aku tahu itu, aku sepertinya tidak dapat memblokir satu gerakan pun darinya. Sensasi yang dia berikan padaku sangat mirip dengan Kaisar Qian. Apa yang Xuanxi tidak ketahui adalah bahwa aura yang dia rasakan adalah aura khas dari individu yang jiwanya telah mencapai tahap Golden Soul Pellet. Kaisar Qian telah berlatih untuk waktu yang sangat lama. Dengan demikian jiwanya sudah lama mencapai tahap Golden Soul Pellet. Itulah alasan mengapa dia memiliki jenis aura yang sama dengan Qin Yu. Itu juga alasan mengapa Qin Yu tidak dapat mengatakan seberapa kuat Kaisar Qian pertama kali dia bertemu dengannya. Sangat mirip dengan Kaisar Qian. Ekspresi Zhong Yan berubah. Setelah memikirkan Kaisar Qian, Zhong Yan merasakan ledakan ketakutan. Saat itu ketika dia Kaisar Yu dan yang lainnya menghadapi Kaisar Qian, mereka bahkan tidak dapat bergerak. Kesenjangan di antara mereka benar-benar terlalu besar. Itu sebabnya aku datang untuk memberitahumu. Yang terbaik bagimu untuk berhati-hati terhadap Qin Yu dan balas dendam saudara-saudaranya. Kalau begitu hanya itu yang ingin saya katakan. Saudara Zhong Yan, tentang apa yang Anda rencanakan itu bukan masalah saya. Setelah Xuanxi selesai mentransmisikan kata-kata ini dia memutuskan koneksi. Namun Zhong Yan masih memegang mutiara spiritual transmisi. Warna kulit dan ekspresinya berubah beberapa kali. Dia menjadi agak suram. Tangani Qin Yu. Aku bahkan tidak bisa menang melawan bawahannya itu, bagaimana aku bisa membunuhnya? Zhong Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Dia telah mengambil keputusan. Menurut apa yang dikatakan Xuanxi, Qin Yu saat ini memiliki aura yang sangat mirip dengan Kaisar Qian. Di pintu masuk alam iblis ke kuil Dewa Penyihir, Qin Yu berdiri di luar pintu masuk sendirian. Setelah Qin Yu mengucapkan selamat tinggal kepada ayah kerajaan dan kakak laki-lakinya di bintang matahari ikan, Qin Yu menggunakan teleportasi besar untuk bergegas ke sini. Dengan kecepatan Qin Yu saat ini, dia sekitar 10 kali lebih cepat dibandingkan sebelumnya. 8-9 Space Ceiling Array. Qin Yu tertawa acuh tak acuh. Kamu anak nakal yang berdiri di luar sana. Sesuai kesepakatan bersama dari alam abadi alam dan alam iblis, pintu masuk ini disegel. Terlepas dari siapa Anda tidak diizinkan masuk ke dalamnya. Yang terbaik bagimu untuk pergi dari sini sekarang juga. Teriakan besar terdengar dari dalam pintu masuk kuil Dewa Penyihir. Qin Yu tidak peduli sama sekali. Kesepakatan bersama dari alam abadi dan alam iblis. Maksud Anda kesepakatan antara beberapa pemimpin itu? Setelah mendapatkan salju pudar tombak ilahi ini, saya belum menggunakannya sama sekali. Di seluruh alam abadi dan iblis, kurasa hanya segel ini yang layak aku gunakan. Dengan gembira Qin Yu membalik tangannya dan mengeluarkan tombak. Sebuah batang berwarna hitam gelap ujung tombak yang menyilaukan seperti salju dan garis darah melingkari ujung tombak, memberikan penampilan yang lebih mengerikan. Haha, apa yang coba dilakukan pria di luar itu? Mungkinkah dia berencana untuk menerobos 8-9 Space Ceiling Array? Dia benar-benar akan membuatku mati karena tawa dengan lelucon ini. Bahkan Kaisar Naga, Kaisar Iblis Peng dan mereka tidak dapat menerobosnya. Orang ini siapa dia? Tuhan, saudaraku, ribuan tahun yang kita habiskan di sini sangat membosankan. Mari nikmati acaranya. Mari kita lihat bagaimana orang ini akan mencoba untuk memecahkan 8-9 Space Ceiling Array. Di dalam pintu masuk 72 ahli tingkat Kaisar yang telah mengatur susunan formasi tertawa keras. Mereka bosan dan ingin melihat rasa malu pria di luar itu. Memegang tombak dengan satu tangan dengan tombak mengarah ke bawah secara miring, Qin Yu berdiri tegak di sana. Rambut hitam panjangnya terurai.
Pandangannya tertuju pada 8-9 Space Ceiling Array. Salju yang menipis untuk serangan tombak pertamamu. Aku akan menggunakan ide di balik serangan tongkat tunggal surga yang mengejutkan. Pergelangan tangan Qin Yu bergetar ringan. Salju pudar tombak ilahi berubah menjadi naga yang berkeliaran dalam sekejap. Dengan sedikit putaran peluru itu melesat ke arah pintu masuk. Maju terus tanpa henti. Rusak. Semua 72 ahli tingkat kaisar di dalam pintu masuk, melihat pemandangan di depan mereka dengan mata terbuka lebar. Serangan yang sangat sederhana. Namun dari sudut pandang mereka seolah-olah ruang di sekitar Qin Yu langsung terdistorsi mengikuti gerakannya. Di saat yang sama rantai Fatamorgana lahir dari tombaknya. Swoosh! Seketika banyak Fatamorgana digabungkan menjadi satu. Seperti merobek kertas, tombak itu menembus 8-9 Space Ceiling Array. Adapun 72 ahli tingkat kaisar, mereka semua memuntahkan seteguk darah secara bersamaan ketika susunan formasi besar ditembus. Seorang ahli tingkat kaisar masih memiliki darah yang menetes dari sudut mulutnya. Namun matanya terbuka lebar. Dia masih mengingat serangan tombak yang menakutkan itu. Semuanya berhasil melihat dengan jelas serangan tombak itu. Serangan tombak tampaknya sangat sederhana. Kecepatannya juga tampak cukup rata-rata. Namun mereka semua bisa mengingatnya, ketika tombak bergerak lebih awal ruang itu juga terdistorsi. Selanjutnya saat tombak meninggalkan tangan Qin Yu segera menembus segel, tidak satu pun dari mereka berhasil melihatnya dengan jelas. Itu seperti tombak telah berteleportasi. Haha, domain ahli tingkat kaisar benar-benar lelucon. Ini adalah domain sebenarnya. Seorang pemuda di antara 72 ahli tingkat kaisar tiba-tiba mulai tertawa terbahak-bahak. Saya akhirnya mengerti sekarang. Jadi inilah yang mengontrol ruang. Jadi inilah yang dimaksud dengan domain. Pemuda itu terbang ke Qin Yu. Dia membungkuk dengan sangat hormat. Terima kasih senior untuk serangan tombak tadi. Junior ini telah terjebak di level Kaisar Iblis ke-6 selama bertahun-tahun, namun dari seranganmu junior ini telah menyadari. Junior ini yakin bahwa dia akan mampu menjadi Kaisar Iblis level 9 dalam 100 tahun. Orang itu sedang bermimpi. Segera seseorang mengejek pemuda itu. Untuk memastikan bahwa dia akan mencapai tingkat Kaisar Iblis ke-9 hanya dengan melihat serangan tombak. Pemuda itu masih berdiri di depan Qin Yu dengan hormat. Pengendalian ruang senior sangat melampaui Kaisar Naga, Peng Kaisar Iblis dan mereka sejak hari itu. Itu juga sangat melampaui Master Junior ini. Bolehkah saya bertanya apakah senior dari alam ilahi? Pemuda ini bukan penonton biasa. Dia sebenarnya adalah murid dari Kaisar Iblis level 9 dari alam iblis Mokong. Karena pemuda ini biasanya di bawah bimbingan Mokong, kecepatan kemajuannya juga luar biasa pesat. Namun setelah melihat serangan tombak Qin Yu, ia malah menemukan bahwa apa yang telah diajarkan gurunya selama bertahun-tahun sangat dangkal. Dia langsung melihat sekilas dao yang lebih besar dan yakin bahwa dia akan bisa menjadi Kaisar Iblis level 9 dalam 100 tahun. Pemahaman Anda benar-benar bagus. Namun saya bukan dari alam ilahi, kata Qin Yu sambil tersenyum. Junior ini disebut Wulong. Bolehkah aku tahu siapa seniornya? Kata pemuda iblis realem dengan hormat. Qin Yu melirik Wulong. Dia kemudian melihat ke 71 ahli tingkat kaisar lainnya. Dengan senyum ringan berkata, alasan kenapa aku membuka segel hari ini adalah karena aku tidak tahan melihat tirani yang dipaksakan oleh beberapa pemimpin alam abadi dan iblis. Mulai hari ini sebaiknya Anda berhenti menyegel pintu masuk ini. Jika saya menemukan bahwa pintu masuk ini disegel lagi maka semua yang memasang segel akan dibunuh. Semua dari 72 ahli tingkat kaisar menggigil dalam hati mereka. Tombak sebelumnya telah menembus segel seperti menembus jendela. Ini telah menyebabkan semua orang tahu, bahkan jika Kaisar Naga dan mereka melawannya, mereka tetap bukan tandingan ahli misterius mereka. Jika pria sebelum mereka benar-benar ingin membunuh mereka,
72 ahli tingkat kaisar menjadi ketakutan. Aku akan memaafkanmu kali ini. Kata-kata Qin Yu telah membuat 72 ahli tingkat kaisar menghela nafas lega. Kembalilah dan beritahu para pemimpin Anda untuk berhenti memasang meterai ini di masa depan. Saya tidak menyukainya, kata Qin Yu dengan dingin. Ya senior, bagaimana 72 ahli tingkat kaisar berani mengatakan hal lain? Qin Yu melirik 72 orang. Dia kemudian terbang ke pintu masuk. Ketika ia melewati sekelompok orang ini, suara jernih Qin Yu sekali lagi terdengar. Anda dapat memberitahu para pemimpin Anda bahwa nama saya adalah Qin Yu. Ini Qin Yu. Mayoritas ahli tingkat kaisar ini terbangun oleh itu. Ketika mereka berbalik untuk melihat Qin Yu sudah menghilang ke penghalang ilusi ilahi yang berkabut. Senior Qin Yu benar-benar terlalu luar biasa. Kekuatannya sudah sebanding dengan level 9 kaisar abadi saat itu. Tidak pernah aku menyangka bahwa setelah tidak melihatnya selama bertahun-tahun ini, kekuatannya benar-benar telah mencapai keadaan seperti itu. Banyak dari mereka tercengang. Adapun pemuda alam iblis yang disebut Wulong, dia melihat penghalang ilusi ilahi yang berkabut dan berpikir di dalam hatinya. Senior Qin Yu, rahmat yang ditunjukkan kepada saya dengan serangan tombak Anda, sebanding dengan rahmat yang diajarkan oleh tuan saya. Wulong tidak akan pernah melupakannya. Segera setelah itu Wulong adalah orang pertama yang berangkat dari sini. 71 ahli tingkat kaisar lainnya juga mengikuti di belakang dan pergi dari pintu masuk. Wulong mengatakan bahwa dia akan bisa mencapai level 9 kaisar iblis dalam 100 tahun. Hari ini semua ahli tingkat kaisar menertawakannya. Namun 100 tahun kemudian Wulong benar-benar menjadi ahli nomor 1 dari alam iblis, tidak hanya dalam nama tetapi juga dalam kenyataan. Lebih jauh lagi, dia menjadi yang paling mahir dalam menggunakan tombak. Di Teluk Bulan Sabit di alam abadi, Kaisar Liu yang menggantikan Kaisar Qian saat ini dalam keadaan syok. Di depannya ada 5 kaisar abadi yang baru saja kembali dari pintu masuk kuil Dewa Penyihir. Apa yang kamu katakan sebelumnya? Kaisar Liu bertanya lagi. Yang mulia bawahan Anda ini mengatakan bahwa belum lama ini arai penyegelan 89 ruang di pintu masuk kuil Dewa Penyihir dihancurkan oleh seorang pria dengan menggunakan satu tombak. Bagaimana itu mungkin? Kaisar Liu tidak dapat mempercayainya. Saat itu setelah pengaturan 8-9 Space Ceiling Array selesai, Kaisar Naga, Peng Demon Emperor, Great Ape Emperor dan ahli lainnya semuanya mencoba menyerang 8-9 Space Ceiling Array. Beberapa ahli yang kuat bahkan menyerang bersama. Namun tidak satu pun dari mereka mampu melakukan apapun pada segel. Yang mulia, Anda bisa pergi dan melihatnya sendiri. Selanjutnya semua ahli tingkat kaisar lainnya yang mengatur susunan formasi juga mengetahuinya. Yang mulia, orang yang membuka segel juga mengatakan bahwa dia tidak mengizinkan orang untuk memasang arai 89 ruang di masa depan. Dia berkata bahwa dia tidak tahan melihat perilaku tirani semacam ini dan jika dia menemukan segel itu lagi, dia akan membunuh semua orang yang memasang segel itu. Kaisar Liu terdiam. Setelah hening lama Kaisar Liu bertanya, siapa yang membuka segelnya? Dia bilang dia dipanggil Qin Yu. Qin Yu, alis Kaisar Liu terangkat. Dia tidak bisa menahan keterkejutan di matanya. Kaisar Naga sebelumnya Ao Fang sudah turun tahta. Kaisar Naga saat ini adalah Ao Wuming. Hanya saja Ao Wuming tidak memiliki warisan harta karun. Ini adalah sesuatu yang diminta Ao Wuming pada dirinya sendiri. Dia berkata bahwa dia hanya akan menerima harta warisan setelah ayah kekaisaran Ao Fang selesai menggunakannya untuk melewati kesengsaraan ilahi. Ao Wuming memandangi 14 bawahan ahli Kaisar Iblis. 14 ahli tingkat Kaisar Iblis ini adalah orang-orang yang dikirim untuk mengatur arai 89 ruang. Mendengar apa yang mereka katakan, Ao Wuming masih tidak bisa mempercayainya. Wuming, apa yang terjadi? Ao Fang berjalan ke aula utama. Ayah kekaisaran seorang ahli menerobos arai 89 ruang.
Dia juga mengatakan bahwa dia tidak mengizinkan orang lain untuk menyegel pintu masuk di masa depan, dan jika dia menemukannya lagi, maka dia akan membunuh semua yang memasang segel itu. Senyuman terlihat di wajah Ao Wuming. Mustahil. Baik saya dan Kaisar Kera Besar telah mencoba untuk memecahkannya sebelumnya. Tak satu pun dari kami berhasil menerobosnya. Siapa yang mungkin mampu menembus segel? Ao Fang merasa mustahil untuk mempercayainya. Ayah kekaisaran kau bisa bertanya pada orang lain. Ini adalah kebenarannya, kata Ao Wuming dengan sungguh-sungguh. Melihat Ao Wuming mengatakannya seperti ini, Ao Fang juga menerimanya. Hanya saja fakta bahwa ada seseorang di alam abadi dan iblis yang mampu menembus arai penyegelan 89, telah membawa kejutan besar bagi Kaisar Naga Tua. Kamu tidak akan percaya siapa yang membuka segelnya. Ao Wuming berkata sambil tersenyum. Siapa? Apakah itu penguasa hukuman emas baru dari alam bintang gelap? Ao Fang bertanya. Dalam hatinya dia percaya hanya pemimpin di antara 3 penguasa agung alam bintang kegelapan yang mampu menembus segel. Ao Wuming menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, saya tidak tahu tentang Gold Punishment Lord. Namun saya tahu orang yang membuka segelnya. Namanya adalah Qin Yu. Qin Yu. Ao Fang sepertinya berhenti bernapas. Dia tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Menyusul kembalinya 72 ahli tingkat Kaisar, berita tentang Qin Yu yang memecahkan segel telah langsung menyebar ke semua ahli utama dari 3 alam, Peng Kaisar, Setan Kaisar, Iblis Sapi Kaisar, Kera Besar dan mereka Kaisar Api Alam Abadi, Kaisar Mistik, Kaisar Liu, dan mereka Kaisar Iblis Darah dari Alam Iblis, Kaisar Iblis Hitam, dan mereka, kekuatan menakjubkan Qin Yu telah membawa ketakutan bagi semua orang. Selain itu tidak ada satupun dari mereka yang berani mengemukakan gagasan untuk menyegel pintu masuk kuil Dewa Penyihir lagi. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.